saya tanya seperti ini, bukti real kalau Anda saat ini juga sudah pegang tiket ke surga gitu ya. Itu sudah pasti Bang gitu ya. Dan semua umat Islam yang mati dalam keadaan Islam. Saya kan belum mati Bang. Bisa saja saya mati bukan dalam keadaan Islam, tapi mudah-mudahan tidak. Ini saya perlu garis bawahi. Bisa saja saya mati bukan dalam keadaan Islam. Kalau ada tanda bisa saja, artinya dia belum yakin bahwa dia akan mati dalam keadaan Islam. Artinya dengan demikian dia sendiri belum bisa memastikan bahwa dia pasti akan masuk ke surga. Halo Sobat Sarangpun kasih dalam Tuhan, Shalom. Kembali bertemu di dalam Sarangpun Sabda. Kali ini saya ingin menepati janji saya, yaitu tentang berdiskusi dengan seorang yang beragama lain gitu ya, sobat saya. Namun sekali lagi saya tetap memohon maaf karena tidak bisa sempurna untuk menghadirkan secara tatap muka begitu ya, face to face meskipun lewat virtual begitu. Tapi kali ini saya cuma sekedar lewat chatting saja gitu di WhatsApp begitu ya. Tapi menarik untuk dibahas, untuk kita sama-sama mengetahui seperti apa diskusi yang berlangsung. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menyaksikan channel ini, satu-satunya kebenaran di dalam kebenaran Sabda Allah. Jadi pembicaraan kami, diskusi kami ini waktu itu berawal dari status saya gitu ya. Saya mengupdate satu status yang diambil dari Injil ya, yang di situ mengisahkan tentang Yesus Kristus yang dicobai oleh iblis gitu ya di padang gurun 40 hari 40 setelah 40 hari 40 malam Tuhan Yesus berpuasa begitu. Kemudian iblis di sana menggunakan kata anak Allah ya kepada Yesus. Nah, itulah yang menjadi status saya, dan kemudian singkat cerita beliau, teman saya ini, sobat saya ini begitu, yang berasal dari latar belakang Muslim begitu ya, mencoba memberikan argumennya begitu. Mungkin next kita akan melihat percakapan yang sensitif dan juga mungkin agak panas begitu ya. Jadi sekedar peringatan dari awal gitu ya, mungkin untuk kalian-kalian yang tidak mau terpancing atau mungkin takut tergoyahkan imannya, saya sarankan untuk tidak melihat gitu ya. Tetapi kalau kalian ini ingin semakin dikuatkan imannya, meskipun nanti akan ada naik turun gitu ya, seperti roller coaster gitu ya percakapannya. Tetapi saya undang untuk setiap kita menyimak dan bahkan mempelajari diskusi ini. Sekali lagi bukan untuk menjatuhkan satu kepercayaan, tetapi untuk mencari kebenaran, satu-satunya kebenaran Sabda Allah. Oke, saya akan mulai gitu ya. Jadi ini seperti pendahuluan ya, saya coba menyapa dan saya katakan, saya menjawab apakah anak Allah itu adalah Tuhan ya. Dia mengomentari status saya begitu, apakah anak Allah itu adalah juga Tuhan? Kemudian saya jawab, anak Allah itu adalah salah satu gelarnya Tuhan begitu ya. Karena tapi kemudian selanjutnya beliau bertanya tentang sejarah dan bagaimana asal kata atau akar kata dari namanya gelar anak Allah itu gitu ya. Kemudian kita teruskan saja kepada inti perbincangan kita, diskusi kita. Nah, kemudian saya karena dia bilang dia masih bingung gitu ya. Kemudian saya coba bawa dia ke dalam kerangka berpikir gitu ya. Karena dia masih bingung tentang posisi anak Allah
dengan jugaan Allah ya. Saya bisa maklumi itu karena memang doktrin yang berbeda gitu ya. Kristen mengenal Tritunggal, sedangkan di dalam Islam tentu dengan tauhidnya begitu ya. Nah, kemudian saya bawa dia ke dalam kerangka berpikir tentang Allah itu Esa. Tentu Allah itu Esa. Kata Esa, apa itu dia? Saya tanya begitu kan. Kemudian ya kita langsung saja. Ya saya jelaskan bahwa Allah itu Esa. Esa artinya satu kesatuan. Ingat, Esa itu artinya satu kesatuan. Atau di dalam bahasa aslinya itu Ahad, Ehad gitu ya. Nah, Allah memperkenalkan pribadinya itu dengan sebutan yang jamak. Bukan tunggal. Maksudnya di sini bukan tunggal itu ketika masa penciptaan Allah itu bahkan memperkenalkan dalam sebutan yang jamak, bukan tunggal. Buktinya dalam Kejadian kita 1 ayat 26 di sana bisa dilihat ya, Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan kita. Mungkin kalau dalam Quran di sana ada sebutan kami ya, dalam Al-Baqarah begitu ya, ketika Allah berkata kepada para malaikat dan juga Adam ketika itu ya. Kemudian yang kedua, artinya gitu ya, itu menunjukkan bahwa pribadi Allah itu tidak bisa dibatasi dengan jumlah satu, seperti keberadaan manusia, seperti keberadaan kita. Allah itu omnipresent, bisa hadir di mana saja, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan tidak bisa dibatasi oleh hanya satu angka, seperti bilangan matematika gitu ya. Lalu yang kedua, saya jelaskan karena itu dalam perjalanannya, Allah sering turun langsung ke bumi gitu ya. Biasanya Allah turun ke bumi itu untuk kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh nabi-nabi atau malaikat sekalipun. Di luar jangkauan manusia, di luar jangkauan para ciptaannya. Misalkan di dalam Perjanjian Lama, Allah pernah turun dalam wujud api ya, dalam wujud api dalam semak begitu ya, kepada Musa. Nah, disitulah pertama kalinya Allah memperkenalkan namanya kepada manusia, yaitu yang dikenal sampai saat ini dengan Yahweh gitu ya, atau Ego Eimai. Atau karena Yahweh itu sudah tidak lagi diucapkan atau tidak lagi berani diucapkan oleh Yahudi, maka diganti dengan Adonai begitu ya. Artinya apa? Aku adalah aku. Itu nama Allah sesungguhnya. Sebelum itu manusia hanya memberikan gelar Allah atau Tuhan atau apapun itu, pokoknya itu hanyalah gelar yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan yang mereka sembah, kepada sosok Tuhan yang Maha Esa itu gitu. Tetapi satu kesempatan Allah datang kepada Musa dan menunjukkan bahwa aku adalah aku begitu, atau Ego Emai begitu. Ya, kemudian saya jelaskan lagi saat Allah turun ke bumi, lalu siapa yang mengontrol alam semesta? Nah, itulah makanya membuktikan bahwa pribadi Allah tidak bisa dibatasi hanya dengan jumlah satu seperti yang dipikirkan manusia selama ini. Dalam perjalanannya Allah tetap menggunakan nabi, rasul, malaikat untuk menyampaikan pesan supaya manusia bertobat ya. Jadi Allah itu tidak semata-mata turun langsung ke dunia dan tidak menggunakan utusan-utusannya begitu. Allah tetap menggunakan utusan-utusannya gitu ya. Namun gitu ya, utusan-utusan Allah itu yang ada justru malah ya ditolak ya oleh banyak orang kalangan, dan bahkan bukannya membuat manusia semakin baik, justru semakin kacau. Ya, makin banyak agama-agama yang baru bermunculan, menunjukkan masing-masing manusia itu memiliki nilai kebenarannya masing-masing. Ya, harusnya manusia itu hanya menyembah kepada Allah yang benar gitu ya. Hanya satu Allah itu, tetapi dengan turunnya agama-agama banyaknya agama-agama yang baru gitu ya, itu menunjukkan bahwa manusia sedang mencari kebenaran itu dengan caranya masing-masing begitu ya. Artinya apa? Kebenaran bukan lagi satu, tetapi ada banyak kebenaran yang dicoba diklaim oleh masing-masing kepercayaan begitu. Nah, artinya apa? Artinya semuanya itu nihil gitu ya. Semua yang dilakukan oleh utusan-utusan Allah itu, nabi, rasul, malaikat itu memang adalah usaha dan juga memang adalah untuk membawa manusia ke jalan Tuhan begitu, tetapi tidak bisa sempurna, tidak bisa 100% sempurna. Mereka saja, nabi saja, rasul saja hanyalah manusia biasa yang tetap mempunyai dosa begitu ya. Dan karena tentu saja Adam dan Hawa sebagai manusia pertama membawa gen dosa yang juga pasti melekat pada diri rasul dan juga para malaikat nabi gitu. Nah, bagaimana dengan malaikat? Nah, malaikat juga
malaikat juga tidaklah juga sesempurna oleh Allah atau Allah itu sendiri begitu. Nah, kemudian saya lanjut lagi, begitu pula dengan imam ya. Imam juga tidak bisa sempurna ketika dia mempersembahkan korban, entah itu korban kambing domba. Mungkin saja dalam dirinya ada dosa yang belum dibereskan, ya. Apakah itu prasangka buruk, niat buruk, ya. Intinya ibadah yang dipersembahkan itu tidak layak di mata Allah yang Maha Suci, begitu. Ya, meskipun Allah itu eh, Maha Pengampun, betul, Allah itu Maha Pengampun, tetapi eh, persembahan yang diberikan manusia tetaplah persembahan yang cacat, ya, dan tidak sempurna. Dan Allah pingin semuanya itu sempurna, ya, karena di surga tidak ada satupun, ya, yang cacat atau masih memiliki noda dosa begitu. Dan Allah mau semua manusia itu sempurna, ya, sempurna, tidak 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 cacat gitu, tidak memiliki dosa yang ketika nanti didapati di surga pasti tidak akan seperti itu begitu ya. Kemudian saya melanjutkan lagi, lalu bagaimana solusinya? Saya lanjutkan bahwa setelah itu hanya ada satu solusi untuk meluruskan umat manusia, yaitu Allah sendiri yang harus turun tangan sebagai satu-satunya yang maha suci yang dapat menggunakan atau menggantikan kurban manusia yang cacat itu. Hanya Allah saja yang dengan sempurna memberi petunjuk bagaimana cara beribadah yang benar. Lalu gimana caranya? Apakah Allah langsung turun dalam wujudnya yang maha besar itu? Gitu ya. Ya tidak mungkin begitu ya saya katakan. Karena kalau Tuhan seperti itu turun ke dunia dalam wujudnya yang maha besar, yang maha terang gitu ya. Yang ada kita semua kiamat ya, musnah semua. Karena itu Allah harus datang dalam pribadi manusia yang suci. Dia membatasi dirinya. Kenapa harus jadi manusia begitu ya? Padahal Allah bisa saja datang dalam bentuk pribadi yang lain. Ya, yang didatangi saja adalah manusia. Tentu harus sesama manusia supaya bisa mengerti seperti apa bahasa, seperti apa rasa, seperti apa sentuhan Allah kepada manusia, supaya benar-benar bisa dipahami oleh manusia. Kalau Allah yang tidak terlihat, yang tidak terjamah oleh manusia saja banyak diabaikan oleh manusia gitu ya. Apalagi kalau Allah turun dalam pribadi yang bukan manusia gitu ya, itu akan semakin diragukan dan akan semakin ditolak. Tetapi ketika Allah datang dalam wujud manusia, ya, dan ketika Allah tetap datang dalam wujud manusia itu tetap menggenapi hukum-hukum Musa, hukum-hukum Nabi yang lain, ya, selaras, ya, begitu ya, seperti apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu, itu akan semakin membuat keyakinan, ya, keyakinan bahwa ya memang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah Allah yang turun ke bumi gitu. Nah, setelah itu dia berkorban satu kali untuk menyelesaikan semua ibadah korban manusia yang selama ini tidak sempurna. Ya, itulah misi, itulah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia. Ya, dia berkorban satu kali untuk menyelesaikan semua dosa manusia. Setelah itu dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itulah kenapa dia disebut sangat dekat dengan Allah. Ya, sangat dekat dengan Allah, atau disebut juga anak Allah. Karena dia sudah bangkit, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, istilah anak Allah ini ketika itu dipahami oleh orang-orang Yahudi adalah adalah sumber para nabi, ya, sebagai Mesias atau Al-Masih, yang artinya yang diurapi, ya, yang artinya juga bisa keselamatan yang datang dari Allah. Orang yang diutus, orang yang datang dari Allah sebagai keselamatan, yang disebut sebagai Al-Masih atau Mesias. Nah, makanya ketika itu wajar Isa tidak menolak istilah anak Allah. Supaya apa? Supaya orang waktu itu paham bahwa dirinya lah yang selama ini dinubuatkan oleh nabi-nabi, ya, oleh para nabi, bahwa dialah itu keselamatan yang daripada Allah. Allah memberikan Isa Masih itu untuk memberikan keselamatan untuk umat manusia. Berarti apa? Isa Masih itu adalah jalan, ya, jalan dari Allah, jalan untuk keselamatan, pengampunan dosa. Tidak ada nabi, rasul, apapun itu, siapapun itu yang selaras atau sama sederajat dengan Mesias atau Al-Masih begitu ya. Artinya apa? Ya, kalau dikatakan begitu, dan tadi dikatakan juga kalimatullah gitu ya. Artinya Yesus itu adalah pribadi Allah yang jamak itu sendiri, yang mau datang ke dunia
dalam wujud manusia yang suci. Ya, ya kemudian terus saya akan lanjutkan begitu ya. Itu saya sudah menerangkan bagaimana kerangka berpikir bahwa itulah pribadi Allah yang jamak itu ya, yang tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu gitu ya. Kemudian dia merespon ya, memberikan respon, dan saya rasa responnya mungkin Anda bisa saksikan atau bisa lihat di layar saya tidak usah memberikan banyak tanggapan gitu ya. Saya hanya menanggapi beberapa saja yang mungkin penting ya. Ya dikatakan yang pertama esa itu diartikan sebagai tunggal, padahal esa itu nanti saya akan perlihatkan bahwa esa itu di dalam KBBI juga bisa berarti jamak pengertiannya begitu ya. Apalagi kalau menyangkut dengan ketuhanan. Mengesakan artinya menyatukan satu kesatuan. Artinya kalau menyatukan sebenarnya pribadi Tuhan itu sendiri tidak bisa dipatok dengan satu. Pribadinya jamak ya. Jamak artinya lebih dari satu, bisa lebih dari satu karena dia maha segalanya. Tetapi di satu kesempatan yang lain dia bisa menjadikan dirinya tunggal gitu. Itulah arti esa di dalam teologi, di dalam ilmu ketuhanan. Mungkin kata esa di dalam ilmu matematika gitu ya, bisa dikatakan satu, bilangan satu, tapi esa di dalam ketuhanan itu bukanlah esa dalam artian bilangan satu matematika. Ya, seperti bagaimana juga Ahad, hari Minggu, itu adalah hari pertama dari 7 hari yang ada. Nah, seperti itulah arti esa sebenarnya untuk menjelaskan esa di dalam teologi gitu ya, dalam ketuhanan. Kemudian ada beberapa yang perlu saya tanggapi lagi. Nah, dia katakan bahwa Anda sudah memfitnah gitu ya di sini ya. Anda sudah memfitnah. Ya, bukan agamanya yang salah tapi orang-orangnya. Saya tidak pernah memfitnah bahwa apa agamanya salah gitu ya. Yang saya tadi terangkan adalah dengan bermunculannya agama, macam-macam agama itu menunjukkan bahwa manusia itu sedang mencari kebenarannya masing-masing dengan caranya masing-masing. Begitu. Saya tidak pernah bilang bahwa agamanya ini salah, agamanya ini benar, tidak gitu ya. Kemudian dia bilang juga, Anda bilang lagi bahwa Tuhan Anda lemah, Tuhan Anda tidak mampu menyelesaikan masalah tanpa harus turun ke bumi. Nah, kalau begitu saya bisa respon begitu ya. Memang kalau misalkan Tuhan tidak turun ke bumi, apakah dia bisa menyelesaikan masalah? Saya tanya seperti itu. Bisa menyelesaikan permasalahan dosa, apalagi dosa di dalam kepercayaan Anda begitu ya, dalam kepercayaan orang yang sedang berdiskusi dengan saya begitu ya. Sedangkan dalam kepercayaannya beliau saja begitu ya, perkara dosa saja masih harus diselesaikan dengan usaha manusia masing-masing. Apakah itu sebenarnya menunjukkan bahwa Allah yang mereka sembah itu tidak mampu gitu ya menyelesaikan masalah dosa manusia. Artinya kan Allah yang mereka sembah itu masih harus mengandalkan manusia sendiri masing-masing untuk menyelesaikan masalah dosanya manusia begitu ya. Berbeda dengan Allahnya yang di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Dia menunjukkan justru bagaimana cara menyelesaikan masalah, mengampuni dosa, menghapus dosa itu ya dengan cara dirinya sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Karena apa? Karena memang tidak ada lagi selain Allah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Dan kenapa harus turun ke bumi? Tadi saya sudah katakan, saya tidak usah membalasnya lagi lah gitu ya. Akan berputar-putar begitu. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua yang percaya Yesus masuk surga? Apakah solusi terbaik Tuhan harus terbunuh dan tampak lemah dan lain sebagainya begitu ya. Lalu kenapa tiba-tiba Isa mengaku sebagai Allah begitu? Oke, kemudian saya sudah jelaskan, kita akan langsung saja lanjut begitu ya. Oke, saya akan percepat saja. Kemudian dia bertanya, adilnya Tuhan itu seperti apa? Saya katakan bahwa adilnya Tuhan itu adalah menghakimi dan mengampuni. Keduanya berjalan secara berbarengan begitu ya, tidak terpisah-pisah begitu. Nah, kemudian dia bertanya apa yang salah dengan surga dan neraka gitu ya. Saya tidak mempersalahkan itu begitu. Justru beliau bilang saya salah tafsir begitu ya. Padahal saya jelas-jelas menunjukkan di dalam Quran bahwa di sana digunakan kata kami ya. Artinya kata jamak yang digunakan dalam menunjuk pribadinya Allah begitu ya.
Nah kemudian, sekali lagi saya, tidak memaksakan kehendak saya gitu ya, saya hanya menjelaskan tentang kebenaran saja begitu. Nah terus, diskusi terus berlanjut ya. Nah kemudian, dia bertanya gitu ya, apakah ketika Tuhan turun ke bumi, setelah itu apakah semua manusia layak ke surga? Pertanyaan yang menurut saya agak sedikit konyol karena seperti diulang-ulang lagi gitu ya. Kemudian saya berkata bahwa, eee, saya bertanya, ya saya menanggapi gitu ya, bahwa ya pokoknya siapa saja mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan mulut dan hatinya dia sudah diselamatkan. Nah, terus dia bilang yakin hanya dengan itu saja gitu ya, apakah semua yang beragama Kristen sudah memenuhi syarat? Nah, di sinilah saya menanggapi begitu. Saya bilang, "Ya, firman Tuhan memang berkata seperti itu," begitu ya. Ya, kemudian dia bilang, "Kunci jawaban Anda ya," begitu ya. Oke, dengan senang hati begitu. Saya katakan bahwa iman saja bukan hasil perbuatan usaha manusia begitu ya. Jangan ada yang bermegah karena dia masuk Kristen begitu. Nah, kemudian jadi semua umat Kristennya akan masuk surga dan itulah keadilan menurut Anda. Apakah seperti ini statement Anda? Jika salah tolong diperbaiki gitu. Lalu saya, kasih tanggapan, "Nah, Anda sendiri yang sudah salah tafsir," gitu ya. Saya kasih ayatnya Roma 10 ayat 9, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan," saya bilang begitu. Ya dia minta koreksi gitu ya, saya kasih, tafsirannya begitu ya. Saya kasih tafsirannya, jadi jelas syaratnya yang pertama mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Kemudian setelah mengaku, kita harus percaya dalam hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah seorang yang beragama Kristen yang mengucap sumpah bahwa dia percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya, berarti dalam hatinya juga otomatis sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saya katakan belum tentu. Makanya ada istilah lain di hati, lain di mulut begitu. Ya, nah terus dia berkata, "Lah berarti tidak semua Kristen itu akan masuk surga dong?" Saya katakan, "Lah jelas Kristen itu kan cuma agama saja, agama tidak menyelamatkan saya, yang menyelamatkan saya hanya iman Kristen, hanya hanya iman hanya iman saya kepada Tuhan Yesus atau Isa Masih." Jadi di sini saya ingin mengklarifikasi, mungkin yang dimaksud dengan umat Kristiani yang dia bilang di sini begitu ya, yang dia bilang ada di sini, itu tidak masuk, tidak semua umat Kristiani, mungkin berarti maksudnya hanyalah Kristen KTP atau hanyalah cangkangnya saja yang Kristen gitu ya. Sedangkan nilai-nilai Kristennya tidak diakuisisi begitu ya. Dan saya bilang di sini saya katakan, jelas Kristen itu kan cuma agama. Nah, jadi yang saya singgung di sini bukan Kristen dalam artian Kristen, eee, Kristen yang real gitu ya, yang yang menanamkan nilai-nilai kekristenan, tetapi Kristen KTP saja atau Kristen yang hanya modal agamanya saja begitu ya. Nah, orang yang Kristen seperti itulah yang, apa namanya, yang saya katakan, tidak menyelamatkan begitu. Nah, saya kasih ayatnya Matius 7 ayat 21-23, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Jadi bukan karena Kristennya kita diselamatkan, tetapi karena yang melakukan kehendak Bapa lah, itulah yang masuk ke dalam surga gitu. Terus dia bertanya, misalkan percaya pada Yesus dan meyakininya tanpa masuk Kristen, berarti juga bisa dong masuk surga gitu ya. Ya terus saya tanggapi, "Ya sangat bisa Bang," begitu ya. Memang Tuhan Yesus itu datang ke bumi untuk buat agama Kristen gitu? Ya enggak, kan dari awal saya bilang kasih Allah itu untuk semua orang, termasuk ketika dia mengaruniakan Yesus yang adalah pribadinya dalam wujud manusia yang suci, saya bilang. Jadi untuk, Abang juga tetap ada kasih karunia dari Tuhan begitu ya. Nah sekarang tergantung Abangnya sendiri apakah dia mau menerima atau tidak begitu kan, yang penting kasih sudah dinyatakan, ya. Nah saya jelaskan bahwa bukanlah, Kristen yang hanya modal label atau agama aja, tapi nilai-nilainya yang harus diamalkan begitu. Nah, kemudian, terus lanjut ya. Nah, saya bilang juga masalahnya apa semua yang mengaku Kristen sudah benar-benar jadi orang Kristen? Kan enggak. Nah, mereka inilah yang sebenarnya mengaku Kristen padahal sebenarnya bukan begitu, ya. Nah, terus dia tanya di sini,
Lah terus tadi katanya nggak penting, yang penting yakin, Anda bingung lagi nih, saya bilang lagi bahwa ya, lah kan otomatis kalau kita yakin Yesus adalah Tuhan, itu otomatis saya adalah pengikutnya Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Nah, jadi kita harus pahami dulu nih, apa sih arti Kristen itu gitu ya. Kristen itu kan adalah pengikutnya Kristus, pengikutnya Tuhan Yesus begitu ya. Nah, kalau saya yakin Yesus adalah Tuhan, itu otomatis saya menjadi Kristen begitu ya. Jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Nah, terus dia bertanya, lalu buat apa saya masuk Kristen jika saya tidak yakin? Kan logikanya gitu. Ini sebenarnya bukan pertanyaan saya anggap ya. Pertanyaan, lalu buat apa saya masuk Kristen jika saya tidak yakin? Ya memang kalau Anda tidak yakin, tidak usah masuk Kristen begitu kan. Kalau Anda emang tidak yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, ngapain permasalahkan begitu. Ya, kan logikanya gitu. Lalu apa ini? Apa yang mau ditanyakan begitu kan. Ya ini memang sudah pernyataan begitu ya, bukan pertanyaan. Dan lain sebagainya lah gitu ya. Anda sudah tahu, saya katakan begitu. Saya katakan lagi bahwa Anda sepertinya masih bingung dan sedang terjebak dengan kata Kristen gitu ya. Saya hanya tidak mau lanjut lagi karena saya bukan untuk berdebat sebenarnya, hanya untuk memberikan kebenaran saja begitu ya. Bukan bingung dengan kata Kristen, tapi dengan konsep pemikiran Anda. Dia berkata seperti itu. Nah, saya katakan ya buktinya masih mempermasalahkan keadilan Tuhan, dan tadi menanyakan penting atau tidak penting agama Kristen itu ya. Sebenarnya kalau dia paham bahwa arti Kristen itu adalah pengikutnya Kristus, yang artinya kalau dia adalah pengikut Kristus itu berarti mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Artinya dia tidak usah mempermasalahkan tentang apakah semua orang Kristen itu akan masuk surga. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi seorang Kristen itu harus mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Itu saja. Jika salah satu dengan syaratnya ini, saya katakan tidak ada, ya itu bukan orang Kristen, saya katakan. Hanyalah orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen saja gitu. Nah, kemudian terus lanjut, saya masih menghargainya gitu ya. Saya ketika di jam sholat saya tidak lanjutkan lagi, tetapi beliau meresponi, maka saya terus meresponi begitu ya. Saya tanya begitu, sudah berapa yakin Anda bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim atau timbangannya mizan gitu ya di Al-Anbiya gitu, timbangan mizan. Kalau memang sudah yakin bisa kasih bukti konkret gitu ya, jangan sekedar iman saja gitu ya. Tolong kasih buktinya bahwa Anda sudah yakin bahwa Anda akan masuk surga. Saya tanya seperti itu gitu ya, supaya langsung kepada intinya gitu ya. Nah, kemudian terus diskusi berlanjut gitu ya. Nah, saya terus bawa dia ke dalam, buktikan dong kalau cuma jaminan itu mah saya juga tidak tertarik gitu ya. Karena dia hanya memberikan jaminan di sini, wallahi atau demi Allah gitu ya. Saya jamin semua orang yang bersyahadat dan mati dalam keadaan Islam, dia masuk surga. Ya, masih ada yang dibingungkan dari Islam? Dia bertanya seperti itu. Jadi siapapun ya yang mati dalam keadaan Islam yang bersyahadat begitu, dia sudah pasti masuk surga. Padahal gitu ya, saya tidak pernah menemukan jaminan kepastian gitu ya. Hanya dengan bersyahadat dalam arti keadaan Islam begitu, otomatis dia akan langsung masuk surga, tidak dipertimbangkan amal dan perbuatannya begitu ya. Nah, seperti itu, tapi saya tidak mau mempermasalahkan terlalu panjang begitu ya. Langsung ke intinya saja gitu, saya tanya, saya tantang, mana buktinya begitu ya. Bukti bahwa Abang itu sudah yakin, sudah memiliki tiket kepada surga, saya tanya. Saya lanjutkan begitu ya. Nah, saya tanya seperti ini, bukti real kalau Anda saat ini juga sudah pegang tiket ke surga gitu ya. Itu sudah pasti Bang gitu ya. Dan semua umat Islam yang mati dalam keadaan Islam, saya kan belum mati Bang. Bisa saja saya mati bukan dalam keadaan Islam, tapi mudah-mudahan tidak. Ini saya perlu garis bawahi. Bisa saja saya mati bukan dalam keadaan Islam. Kalau ada tanda bisa saja, artinya dia belum yakin bahwa dia akan mati dalam keadaan Islam. Artinya dengan demikian dia sendiri belum bisa memastikan bahwa dia pasti akan masuk ke surga. Ya, oke, ini sebenarnya sudah sangat menjawab. Ya, nah kemudian saya jawab, nah sudah saya duga begitu ya, bahwa Anda akan berkata demikian gitu. Oke, dan mungkin beliau mencoba membawa lagi kepada pembahasan awal, berputar-putar. Saya sudah dapatkan jawabannya bahwa intinya dia sendiri sebenarnya belum pasti mendapatkan surga begitu ya. Kemudian saya bilang, saya bisa memaklumi karena dalam Islam memang
seperti itulah kurang lebih gitu ya, belum bisa dibuktikan dengan real, dengan nyata bahwa Anda sudah memiliki surga begitu ya. Oke, kemudian dia tanya begitu ya. Nah, dia bertanya, kan dari awal saya sudah tulis syaratnya, terus kira-kira sekarang abang yakin gak dengan Yesus? Tapi kalau abang matinya dalam keadaan gak yakin, apa masih masuk surga menurut keyakinan abang? Ini pertanyaan lagi-lagi yang sangat lucu karena dia bilang di sini, kalau abang matinya dalam keadaan gak yakin, seolah-olah saya saat ini merasa tidak yakin, ya. Nah, saya jawab, ya. Saya ketawa saja, hihi abang bertanya seperti itu seakan-akan saya tidak bisa membuktikan bahwa saat ini juga saya sudah punya rumah di surga karena Tuhan Yesus. Saya tegaskan karena Tuhan Yesus, ya, bukan karena kesombongan saya gitu ya, bukan karena kehebatan saya. Nah, dia tetap secara dia pengen jawaban saya katakan, tidak akan mungkin saya mati dalam keadaan menyangkal Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Titik. Ini keyakinan iman saya. Ini iman saya. Itulah iman saya, bilang. Karena siapa sudah dipilih olehnya, oleh Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu pun yang dapat merebutnya. Abang masih ragu-ragu dengan hari esok, karena belum tentu mati dalam keadaan muslim. Sedangkan saya sudah dapat mati dalam keadaan syahid, saya bilang begitu ya. Dalam keadaan, ya dalam konteks saya bawa dalam konteksnya dia begitu, supaya paham gitu ya. Bahwa saya tidak akan mungkin mati dalam keadaan tidak atau menyangkal iman saya kepada Tuhan Yesus begitu. Terus dia lanjut, wah abang sakti sekali, dia bilang. Ya, sakti sekali. Nah, saya juga tidak tahu, tidak paham kenapa saya dibilang sakti begitu ya. Saya kasih buktinya begitu ya. Ini bukti saya sudah memperoleh surga. Bukan bermaksud sombong, saya katakan begitu. Yang pertama, saya sudah dimateraikan oleh Roh Allah. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia yang kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Menjadikan kita milik Allah. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, memperoleh seluruhnya, artinya otomatis kita adalah waris kerajaan surga, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga begitu. Karena barang siapa menjadi milik Allah, tidak ada mungkin sesuatu pun yang bisa merebut ya dari Allah itu sendiri. Itu bukti yang pertama, bahwa saya sudah dimaterikan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah gitu ya. Nah, yang kedua adalah buktinya apa? Karena kuasa Roh Allah itu atau kuasa Roh Kudus yang sudah saya miliki, sudah saya implementasikan dalam bentuk saya memberitakan Injil. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ketika saya berdiskusi dengan beliau, itu otomatis saya sudah memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus, tentang Injil itu begitu. Artinya apa? Saya sudah mengimplementasikan kuasa Roh Kudus dalam hidup saya. Itu sudah membuktikan bahwa di dalam hidup saya ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Ketika saya sudah mendapatkan Roh Allah, tidak ada satupun yang bisa merebut Roh Allah itu. Tidak ada satupun yang bisa mengusir Roh Allah itu, Roh Kudus itu. Artinya apa? Artinya saya sudah memiliki tiket, sudah memiliki jaminan kunci rumah ada di surga. Sekali lagi bukan saya bermaksud sombong, tetapi ini adalah pembuktian. Nah, hal seperti inilah yang tidak diajarkan ataupun juga tidak bisa dibuktikan dalam kepercayaannya teman saya atau sobat sarang pun ini. Inilah yang inti sebenarnya saya ingin tanya ke beliau begitu ya. Tetapi beliau terus bertanya, teman saya ini bertanya, padahal tidak ada jaminan yang percaya akan dimatikan dalam keadaan percaya. Ya. Kemudian saya coba kasih ayat lagi gitu ya. Saya kasih ayat lagi gitu ya. Nah, dia minta, lah silakan buktikan jika memang ayatnya ada yang menjamin Anda akan dimatikan dalam keadaan percaya. Ya ini memang berbeda ya, dalam kepercayaannya memang ada istilah akan dimatikan dalam keadaan percaya gitu ya. Di dalam kekristenan, dalam sabda Tuhan Yohanes 10 ayat 7 sampai 28 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Ya. Apa tafsirannya? Domba-domba tentu adalah jemaat Kristus. Orang-orang yang percaya dengan nama Tuhan Yesus. Ya.
Siapa itu Tuhan Yesus di sini? Dia dikatakan adalah seorang gembala yang menuntun domba-dombanya, ya. Domba-dombanya tentu mendengar, tentu mengenal siapa itu gembalanya, sebagaimana domba-domba yang selalu ikut gembalanya, ya. Dan sang gembala itu sendiri, sang gembala agung, Tuhan Yesus sendiri memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa. Sekali lagi dikatakan yang pasti tidak akan binasa. Binasa dari apa? Binasa dari kematian neraka, ya artinya mereka pasti memiliki keselamatan. Dan seorang pun ini berbicara tentang manusia ataupun keadaan gitu ya, tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Artinya apa? Di dalam perjalanannya orang yang sudah percaya dengan nama Tuhan Yesus, orang yang sudah dipilih menjadi domba-dombanya Tuhan, tidak akan pernah ada yang bisa merebut mereka dari tangannya Tuhan. Artinya mereka ini sudah ditentukan, sudah dipilih oleh Tuhan, ya, sudah ada tercatat di dalam kitab kehidupan. Inilah orang-orang percaya, orang Kristen begitu. Ya. Kemudian dia malah menuduh saya tidak bisa menafsir, salah tafsir gitu ya. Sampai saya katakan, bagaimana bisa Anda bilang saya tidak bisa menafsirkan atau salah tafsir, sedangkan saya ini adalah belajar teologi Kristen gitu ya. Saya bukan sombong, tapi saya memang belajar teologi Kristen gitu ya. Tapi giliran saya menafsir ayat Anda gitu, saya juga dibilang salah tafsir juga gitu ya. Kemudian dia menutup, ya jika Anda sudah merasa yakin gak usah dibuka lagi ilmunya katanya ya. Ya saya maklumi saya jawabannya gitu ya. Dan jika ada saya salah mohon maaf gitu ya. Saya juga berkata seperti itu. Jadi perbincangan ditutup seperti ini, diskusi ditutup seperti ini. Intinya sebenarnya dari semua percakapan diskusi ini saya sudah mendapatkan hal yang utama di dalam pengajarannya atau kepercayaannya beliau, yaitu sebenarnya ya sehebat apapun mereka ya tetap sebenarnya yang perlu dikasihani gitu ya, yang perlu disampaikan itu adalah kepastian untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, apapun kehebatan mereka, teori mereka, tetap saja ujung-ujungnya mereka tidak bisa membuktikan bahwa saat ini juga mereka sudah ada di dalam surga meskipun belum mati, gitu ya. Tapi mereka bisa meyakini bahwa ketika mereka mati mereka akan masuk surga. Nah, inilah yang perlu dikasihani dan saya selalu terus mengajak untuk mari kita terus berdiskusi dan tidak memaksa, dan ini adalah bentuk kasih saya ya kepada teman-teman, sobat-sobat saya ya yang masih mencari tentang kepastian untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan Allah tentu saja. Terima kasih kiranya cuplikan diskusi ini ya bisa menguatkan iman kita, bahkan bisa memberikan kabar sukacita, kepastian bagi teman-teman kita, khususnya teman-teman sobat yang berasal dari kalangan muslim atau Islam begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.